No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Kita udah di Garasi Barbershop Purwokerto. Kita mau bikin konten bareng Garasi Barbershop Purwokerto. Ikutin terus keseruannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kameramen, ikutin terus. Gimana kabarnya Mas Danang? Halo Mas Dedi. Oh iya benar. Dulu pakai dulu. Oh iya. Kameramen, antisipasi kolor hijau. Pakai ini dulu. Oh corona ya, sorry. Kira kolor hijau, pakai ini dulu. Bener Mas, ini harus antisipasi nih. Antisipasi dulu, pakai dulu. Oh iya. Baru kita. Mantep. Tos dulu. Nah, gini. Kameramen, kita udah di mana? Garasi Barbershop. Nah, ini bersama Mas Danang, salah satu pengurusnya. Kita mau muter-muter nih ya, mau ngobrol-ngobrol seputar Garasi Barbershop sambil ngecek-ngecek tempatnya dulu. Oke Mas Danang? Oke. Boleh nunjukin tempat-tempatnya? Boleh banget. Oh, sekali lagi Mas, sekali lagi Mas. Monggo. Sebutin tempatnya apa aja Mas nih sebelum kita ngobrol. Selamat datang nih Mas Dedi nih. Thank you udah hadir kesempatan ini, seneng banget udah sampai di sini nih. Kita di sini punya berapa nih? Ada Oh ya 4. sini Mas, sini. 4 kursi ya. Kita punya 4 kursi untuk pelayanan. Mantep ya. Jadi kita itu udah berapa lama ya? Berapa lama? Sekitar 4 bulan, 5 bulan lah kita gitu. sudah berdiri ya. Dan inilah kita di sini itu untuk pelayanan buat konsumen kami. Terus Mana? di sebelahnya kita punya tempat buat cuci. Cuci tuh, kameramen tuh. Ada 2 langsung ya Mas? Ya, ini buat Nah, cuci. kameramen, shoot dulu nih. Ada 2 langsung ya biar nggak antri ya. Jadi buat couple gitu ya. Mantap Couple. ya. Cowok ya cowok. Amir, ini Amir sama Umar. Amir sama Umar gitu kan. Kakak beradik. Jadi, Mantep sambil ya. pegangan tangan kan oke ya. Mantep. Berarti ini Mas Danang asli sini apa mana? Saya asli sini. Asli sini, mantep Asli ya. sini. Keren banget. Terus di sebelahnya Apalagi juga nih? kita buat konsumen kita juga bisa nunggu di sini Oh, sambil mantep santai, ya, bro. sambil ngobrol, sambil ngegibah. Mantep. Ya, sambil. Hop kameramen, ntar dulu Mas Danang. Mau nyobain dulu ini, nyobain. Oke. Aduh, empuk buat ya. santai. Nah, ini juga Mantep buat refleksi, Bos. Oh, gitu. Mantap. Jadi buat sambil yang nunggu, yang kira-kira lagi nggak kepengen potong ya, lagi belum waktunya potong, bisa buat santai aja mantap refleksi ya. sambil nungguin temennya. Sambil WA-an sama cewek juga bisa, boleh ya? Boleh banget. Tapi wifi juga ada, wifi. WiFi ada. Oh, lengkap kameramen? Wifi-nya ada. Dan juga kalau misalkan di sini sambil mau minum, depan kita punya outlet, ada outlet alpukat kocok pasti cok. Mantap, Sama lengkap ada ya. angkringan juga di depan. Angkringan ada, terus apa lagi? Minuman alpukat kocok juga ada. Ada ini satu lagi kameramen. Karaoke. Nanti habis ini kita karaokean. Ada lagi nggak Mas Danang nih tempatnya? Aku mau nunjukin WC tapi kayaknya nggak pantas ya. Kameramen, settingnya dibenerin dulu itu. Ntar benerin dulu Pak, nih takutnya ada yang Kayaknya ngantri cuma lihat. setting doang yang dibenerin. Yang ngantri lihat nanti. Nafsu nanti. Moral dia juga perlu dibenerin. Ya benerin itu. Kameramen pancen. Maaf nih Mas, nih sedikit apa ya? Ngisi-ngisi aja loh bocah iki Mas. Antriannya mana Mas? Kita pengen lihat ke antrian, coba lihat coba. Kalau nggak mau nunggu di sini, kita juga punya waiting roomnya di sini. Buat santai juga di sini. Oh, Buat gitu. nongkrong di sini. Buat ngobrol di sini. Jadi kalau ke barber itu sebenarnya kita apa ya sebenarnya mengubah mindset masyarakat aja dari bahwa barber itu hanya buat sekedar potong rambut atau hanya buat treatment Mantap ya. penampilan, tapi juga buat komunitas, buat sosialisasi, buat nongkrong sama klien, buat nongkrong sama kolega ngobrol. Mantep ya. Gak cuma harus potong kan, rimbat juga boleh, ya kan? Mau apa namanya hair coloring juga boleh. Lengkap lah pokoknya Mas ya. Kontak Atau juga cuma ada. mau nongkrong doang sambil Bisa. ngobrol, boleh. Lah ini kan lengkap. Cari jodoh di sini bisa. Kenapa? Cari jodoh di sini bisa. Tergantung Tuhan Yang Maha Esa, bro. Oh iya. Oke, yang satu lagi nih, lihat kameramen. Ini dijual apa gimana ini? Itu salah satu koleksi kita juga. Sebenarnya ada 2. Satu itu ada Vespa. Itu tahun 71, Vespa tahun 71. Itu kita tempatin di sana sebenarnya. Cuma ini
Vespanya lagi kita betulkan. Perbarin dulu ya. Perbarin dulu, nanti kita baru pajang di sini. Oke Mas nih, kita udah lihat-lihat seputar ini lingkungan, bukan lingkungan, apa Area. namanya area garasi barbershop. Nanti kita jangan ngobrol-ngobrol dulu, kita akhiri dulu. Nanti kita ngobrolnya habis Oh ini. iya, aku bakal kenalin salah satu tim kita juga. Oh iya, siapa salah satu namanya? tim kita juga ada Mas Sani di sana. Oh ya siap. Halo. Iya, ini Mas kameramen. Nih. Ini satu tim saya juga yang bukan pengurus ya, kalau pengurus kayak RT kayak RW gitu kan. Oh gitu. Nah, ini tim lah ya. Tim satu. Masuk aja sini Mas, masuk Mas. Ini ada Mas Sani juga. Nih, ini mirip sini mirip sedikit mirip Ariel Peter Pan apa ya Mas? Tapi rambutnya kurang panjang gitu. Oke ya, kameramen udah ya? Cukup ya, kita udah ngeliat area-areanya, nanti kita mau ngobrol. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, nih teman-teman yang nonton nih jangan lupa nanti subscribe, like, komen, dan share-nya. Ikutin terus keseruannya bareng Garasi Barbershop Purwokerto. Oke? Oke bro, kita udah bersama Mas Danang. Kita saatnya mau ngobrol-ngobrol. Yes. Jangan ada rahasia di antara kita. Nggak boleh ada. Terbuka. Harus. Oke? Buka baju nggak? Jangan. Kameramen. Istighfar. Astagfirullah. Itu anak pondok, lulusan pondok. Oke. Langsung saja bro, saya mau tanya-tanya ke Mas Danang mengenai Garasi Barbershop ini. Pertanyaan pertama, awal berdirinya Garasi Barbershop gimana Mas Danang? Ceritanya lo gitu. Oke. Gimana? Oke. Jadi awal berdirinya Garasi Barbershop ini pada saat baru awal-awal pandemi sebenarnya. Pandemi corona. Terus? Pandemi dulu ini bangunan ini sebenarnya dulu bekas salon. Ya, dulu salon. bekas salon, cuma diterpa godaan dan juga ujian dari pandemi ini akhirnya beralih fungsi dan akhirnya kita kelola jadi sebuah barbershop gitu, dan ada sedikit penyesuaian sedikit lah di interior biar lebih manly, lebih cowok gitu kan, karena dulunya salon dan cukup imut gitu ya, kayaknya nggak pantas untuk jadi barber, makanya kita sedikit ubah gitu. Oh gitu. Berarti awalnya ini salon. Iya. Terus dirubah, dibikin inovasi biar kelihatan seperti cowok gitu loh ya. Iya, Biar harus cowok masuk barbershop gitu kan, gitu loh ya. barber kan Iya, laki laki-laki. Tapi ini loh Mas, ini desainnya bagus banget nih. Desainnya mantep. Thank you. Ini arsiteknya dari Italia, Spanyol apa? Enggak, ini kita memang nggak sengaja sekali ini kita nggak ngambil dari Italia atau Spanyol, kita ngambil dari Karangkemiri. Oh, Karangkemiri. Sebelah Karangkemonjing. Orang sini aja, Bro. Orang sini aja, nggak perlu jauh-jauh. Sini tesnya bagus kok. Siap. Tapi ini aku kan pernah ke Meksiko, ini mirip Meksiko loh Mas, kayak gitu. Maksudnya Meksiko di alam mimpi gitu loh. Berarti intinya ada bukan ada Garasi Barbershop ini ada karena awalnya salon beralih fungsi jadi barber jadi karena barber. pandemi jadi seperti itu Karena ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih menyesuaikan diri. Kita lebih mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi. Karena di pandemi ini kan kita nggak bisa diam aja, Oh, Mas. iya, Kita juga harus bisa lebih kreatif, bisa lebih melihat pasar, peluangnya bagaimana, dan kita harus cepat, jalan cepat, harus apa ya namanya itu, kita tuh Memaksimalkan peluang gitu aja lah ya. peluang gitu kan. Dan kebetulan kita punya banyak teman-teman barberman yang punya pengalaman yang sama juga terkena efek dari pandemi itu kan. Jadi ya sudah, karena kita dari tim kami juga kita pengen memaksimalkan teman-teman gitu, teman-teman dulu aja deh. Gitu. Yang jelas memaksimalkan potensi teman-teman terus untuk menguatkan organisasi Garasi Barbershop Garasi ini. Barbershop juga. Nih yang saya mau tanya nih Mas, kenapa diberi nama Garasi Mas? Itu kan Garasi kan kayak apa? Kameramen Garasi apa coba? Ini kayak pada motor. Nah itu, kenapa dikasih nama Garasi? Setahu saya itu ada grup band Garasi loh. Mantan anak band, mantan vokalis. Itu kenapa Mas diberi nama Garasi Mas? Dulu Garasi ini sebenarnya tercetus dari si empunya tempat sebenarnya di sini. Terus? Itu ini sebenarnya dulu garasi. Oh, gitu, bekas Mas. garasi. Dulu bekas garasi travel. Gitu kan. Jadi di depan kita juga ada beberapa usaha namanya garasi juga. Jadi di sini garasi area. Oh gitu, mantap ya. Termasuk ini garasi juga. Itu garasi juga. Itu ada di depan outlet kami gitu. Ada di depan Garasi Barbershop, ada outlet Alpukat Kocok juga gitu. Ada angkringan juga gitu. Jadi lengkap lah di sini lah. iya, Jadi sip. kita namakan di sini itu teras garasi. Oh, iya. Tuh, kameramen dengerin. Teras Garasi. Cukup di sini mantep, Bro. Haus tinggal pesen. Tinggal pesan. Angkringan juga ada.
Angkringan ada. Mantap. Nasi goreng ada, bakul sate ada. Bro, lengkap gila, siapin duit aja, Mau siapin pesan duit. anak SMA, ada depan ada sekolah. Lengkap. Maksudnya yang pintar, anak SMA yang pintar buat kerja di saluran ke luar negeri kayak gitu, Bro. Yang jelas siapin duit dan nggak boleh ngutang. Nggak boleh Oke. ngutang. Gitu. Nih, tanya lagi, Mas. Ini tarifnya berapa aja nih, Mas? Banyak nih, Mas. Tarif dari garasi ini. Macam-macam sih. Kita punya macam-macam berbagai macam treatment yang kita sediakan di garasi barbershop ini. Jadi treatment pokok sendiri kan kita punya haircut ya. Paket haircut itu kita ada dibanderol di angka 35.000. Dan itu sudah include ada hair wash, terus hair styling juga, terus ini momen yang paling banyak dicari oleh konsumen kami yaitu pada momen head and shoulder massage. Nah, itu biasanya yang paling dicari tuh biasanya. Nah, itu udah satu paket sama warm Lengkap towel, ya? ada warm towel juga. Jadi keluar dari sini nggak cuman glowing rambutnya, tapi mukanya juga harus glowing kan. Karena dipijat, terus habis itu dikasih warm towel, di mukanya dilap biar dosa-dosa juga ikutan luntur gitu. Garasi barbershop bisa merontokkan dosa. Maksudnya dosa wajah karena kusam, karena kalau make up gitu kan, di makeover. Betul, karena first impression kan sekarang penting kan, Bro. Gitu. Jadi memang penting banget yang namanya first impression, di mana kita nggak cuma men-treatment dari segi rambut aja, rambutnya glowing, mukanya kusam juga percuma, iya, men. bener. Mantap, gitu mantap, kan? mantap. Lah ini berarti garasi udah ada cabangnya belum? Apa baru satu ini, Mas? Baru satu. Baru ini. satu lah ya. Iya, jadi kami belum membuka cabang. Ada yang mau minat jadi investor kami? Tuh, yang minat pengen jadi investor garasi, hubungin saya nggak apa-apa, nanti terlaporin ke Mas Danang. Iya, nanti ada fee-nya Mas. Oh, siap. Kameramen, catat. Ada fee-nya. Ya. Lah ini Mas, ini berdirinya garasi barbershop kan pasti kan ada cerita yang maksudnya unik dari pengalaman pelanggan atau pengalaman cupster. Ini pengalaman cupster yang unik di sini apa, Mas? Apa motong customer dikasih uang 500.000 atau apa, Mas? Yang unik-unik dulu, Mas. Pengalaman dari cupster di sini. Pengalamannya unik sih ada beberapa ya dari teman-teman yang barberman di sini yang pernah menangani customer, terutama di customer. Gimana? Customer. Jadi waktu itu ada customer kita dari itu asli orang Korea. Korea. Mas. Mirip Korea nggak, Bro? Boy band. Bukan? Gaji dipotong. Nah, makanya dibayar mahal ngelawan Opa Korea loh ini loh. hati-hati cicilan BRI. Shh, jangan ganggu. Lanjut Mas, gimana lanjut? Yang mirip Jadi, Korea tadi. Memang orang asli orang Korea di sini dan beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya juga sama aja sama kita gitu kan. Lumayan lah ya. Nah, kalau bahasa Jawanya itu wabibu sama wabibu ketemu wabibu gitu. Akhirnya nggak karu-karuan. Jadi maunya apa. Jadi tapi ya yang yang unik di sini adalah cara berkomunikasi mereka tuh nggak nyambung. Waktu saya lihat itu antara barberman dengan customernya. Gimana? Customer minta apa dalam bahasa Inggris yang nggak jelas, saya ngerti gitu, nggak paham maksudnya ini si barbernya jelasnya nggak ngerti apa gitu, mereka nggak nyambung. Tapi namanya barber itu bahasa universal. Oh iya benar. Orang ke barber itu jelas cari relax, cari penampilan yang oke apapun, dan dia percaya dengan barberman. Iya betul. Nah, disitulah bahasa universalnya itu jalan. Jadi walaupun omongan mereka nggak nyambung, hasil akhirnya, resultnya sama-sama happy. Mantep ya. Mungkin ya tetap ada isyarat ya. Kurang tipis atau kurang apa gitu kan mungkin. Apa mungkin nunjukin gambar nggak itu orang Koreanya, Mas? Enggak. Oh enggak. Berarti feeling bener ya? Hanya ngobrol berdua tuh nggak ngerti arahnya kemana gitu. Yang satu ngobrol apa, yang satu ngobrol apa. Karena barberman kita kan memang terlatih untuk berkomunikasi dengan customer gitu kan, harus supel juga harus mau kita kan. Kalau jadi seorang barberman kan nggak hanya bisa nyukur, harus tahu maunya customer, tapi juga harus tahu apa yang dibutuhkan customer juga. Betul. Gitu misalkan kayak kemarin customer kami itu yang orang Korea kan beliau sudah mungkin umur sekitar 50 ke atas. Udah tua ya? Sudah tua. Mungkin rambutnya juga agak sedikit menipis, tapi dia mungkin dia kepengen aku bikin rambutnya kayak Kim Bum dong, atau kayak anggotanya Smash dong gitu kan. Bener. Nah, cuma kan karena nggak mungkin gitu, jadinya akhirnya dengan inisiatif dia memberikan hasil akhirnya yang it's okay, it's good gitu. Jadi ternyata barber itu sebuah bahasa universal. Jadi
jadi jangan takut nih buat teman-teman barberman mungkin ya misalkan dapat customer orang-orang yang Aneh tidak berbahasa Indonesia, tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan bahasa Indonesia, nggak usah takut karena barber itu sendiri adalah bahasa universal. Iya, tuh kameramen dengerin. Itu salah satu barber ya, tukang potong rambut tuh harus bisa komunikasi. Walaupun konsumennya pakai bahasa daerah apapun atau bahasa luar negeri atau yang kita nggak tahu, dengan isyarat atau komunikasi pasti ya nanti bisa tercipta keinginan pilihan rambutnya konsumen. Jadi intinya komunikasi itu vital banget. Catat ya kameramen ya. Seorang barber harus bisa komunikasi untuk adaptasi biar bisa ngikutin keinginan konsumen gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya Mas. Ini tadi pertanyaan yang maksudnya cerita yang sedikit unik lah ya. Kalau suka dukanya ya gimana? Kalau suka dukanya jelas suka dukanya banyak dukanya sih Mas. Kalau dalam kondisi macam ini ya, dalam kondisi normal mungkin kita bisa ngomong sukanya banyak gitu kan, inilah itulah. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hal-hal yang duka tersebut. Apalagi di tengah momen pandemi ini kan, momen pandemi ini kan bukan hal yang biasa, hal yang sangat luar biasa yang harus kita sikapi, harus kita harus kita manage dengan sangat hati-hati. Dan di sini yang perlu disadari juga bahwa keberlangsungan sebuah barber itu jangan sampai hanya di pundak manajemen, tapi juga teman-teman staff juga harus ikut berperan serta karena ini bukan situasi yang cuma bisa kita tanggung sendiri. Betul, Bro. Kita harus bekerja sama, saling saling bantu dengan cara apa? Jalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Tepat dulu. Tadi seperti peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita ke KUA. Bener nggak? Nikah lagi, men. Wah itu, berarti yang jelas semua komponen yang ada di perusahaan, baik barber, pemilik, dan lain-lain itu harus kerjasama. Harus kerjasama, harus bisa saling bantu-membantu, bahu-membahu, membenahi apa yang kurang, dan menjalankan sesuai dengan kerjanya masing-masing. Saya rasa sih kita bisa survive. Kita harus yakin kita harus bisa survive. Kita harus bisa harus positif gitu. Kalau kita nggak positif nanti malah jadinya negatif, berat menjalaninya. Iya, karena kalau bahasa orang Jawa tuh harus sumringah. Oh iya. Nih, dulu. Tadi udah catat ya. Nih, kameramen siapin buku. Ini penting. Nih vital intisarinya. Tip suksesnya Garasi Barbershop. Kameramen catat, siapin buku. Jangan lupa. Monggo Mas. Tip suksesnya Garasi Barbershop. Oke, saya garis bawahi kita belum sukses. Yes. Nah, terus kita masih menuju sukses dan kami yakin kami akan sukses. Mantap. Seperti itu. Dan salah satu prinsip kami adalah yang pertama adalah komunikasi. Mantap. Komunikasi itu yang paling penting. Entah itu ke konsumen, entah itu ke kami, entah itu antar staff dan manajemen. Dan yang paling penting adalah komunikasi vertikal antara kita dengan Tuhan. Oh, mantap tuh. Itu aja. Mantep bro, keren tuh. Paham ya? Harus dipraktekkan. Kamu sering ngevlog ke tempat barber-barber yang udah top-top tuh udah pelajaran buat kamu bro. Jadi sana sini dapet kerja, dapet duit, dapat ilmu, itu penting banget. Oke, paham ya? Oke bro, terima kasih waktunya Mas Danang udah memberikan kesempatan saya mampir ke sini. Saya senang banget nih Mas, bahagia nih. Mas Didi juga kesini udah mantep lah. Padahal udah kita undang udah dari 3 tahun yang lalu. Udah kita undang ke sini 3 tahun yang lalu baru bisa nongol sekarang. Luar biasa, jadwalnya padat men. Mantan vokalis terkenal, pensil band. Alasannya selalu satu, lagi kondangan. Ya itu bener. Ini lama-kelamaan kita jadi bentuk tim lawak kalau kumpul terus. Oke ya bro. Sekian dari saya Dedi Pensil dan Mas Danang. Nih Mas, salam buat teman-teman Mas. Salam dulu nih sebelum pamitan. Assalamualaikum. Oh, udah? Gitu kan salamnya. Oh iya. Kameramen, beliin obat sakit kepala. Lama-lama pusing ini. Oke, kita tutup aja lah. Ini lama-lama saya bisa stres nih di sini nih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan buat teman-teman di wilayah Purwokerto, dekat Garasi Barbershop, silakan mampir. Recommended, lengkap. Minuman ada, angkringan ada, barber ada. Oke ya, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan share-nya serta subscribe. Kameramen, jangan lupa karena ganteng saja tidak cukup. Thank you bro, tos dulu bro. Satu lagi.
about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't play me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over. And I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. Oke, buat teman-teman yang butuh alat-alat potong rambut dan yang pengen belajar tips potong rambut pria, buruan segera hubungi saya di 0857 2626 6094 di Dedi Pensil Barber Academy dan di Dedi Pensil Barber Supply. Alamat lengkap kita di Jalan Turmudi, RT 4 RW 1, Sukoraja Lor, Jawa Tengah, Banyumas. Ditunggu yang mau kursus dan yang mau belanja ya bro.